Scaloni sebut sangat mudah untuk melatih Lionel Messi. Pelatih timnas Argentina yakni Lionel Scaloni mengakui menangani pemain sekelas Lionel Messi bukanlah persoalan yang sulit. Bahkan Lapulga mengetahui apa yang pelatih inginkan. Tidak sulit melatih Messi, tidak perlu ada perbaikan atau memperbarui tingkat dari teknisnya, kata Scaloni dilansir dari PSG Talk. Saham Manchester United ditawar pengusaha asal Inggris. Peminat saham Manchester United yang akan dilepas pemiliknya sudah mendapatkan banyak peminat. Sumber dari ESPN menyebutkan salah satu miliarder asal Inggris yakni Sir Jim Ratcliffe menyatakan minatnya untuk bisa membeli Manchester United yang hendak dilepas oleh keluarga Glazer. Ratcliffe merupakan bos pengusaha kimia Ineos dan orang terkaya di Inggris. Hartanya mencapai 9,8 miliar pounds atau sekitar 182,6 triliun rupiah. Superkomputer prediksi Arsenal juara Liga Inggris. Arsenal saat ini kukuh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Arsenal pun kemudian diprediksi akan menjadi kampiun oleh Superkomputer. Superkomputer Betsy yang disusun oleh situs betting expert turut menyampaikan prediksi yang serupa. Masih dari The Sun, Betsy memperkirakan Arsenal mengakhiri musim ini di puncak klasemen dan prediksi itu dibuat dengan menjalankan simulasi sebanyak 1000 kali. Woodworkers baru-baru ini membuka alasannya menggunakan nomor punggung 27 di Manchester United. Sang striker menyebut bahwa nomor itu dirasa paling cocok dengannya. Woodworkers menyebut bahwa nomor punggung 27 sendiri memang bukan nomor yang lazim bagi seorang striker. Namun mantan pemain dari Besiktas itu menyebut bahwa kombinasi kedua angka tersebut menjadikan nomor yang identik dengan seorang striker. Haaland hanya 19 kali sentuh bola saat Man City melawan Manchester United. Erling Haaland menjadi salah satu pemain yang paling kesulitan di laga Manchester United versus Manchester City pada akhir pekan yang lalu. Striker Norwegia itu hanya 19 kali menyentuh bola selama 90 menit di atas lapangan. Sekarang Haaland telah melewati 3 pertandingan beruntun tanpa bisa mencetakkan gol. Situasi Haaland ini juga diperhatikan oleh analisis Liga Inggris yakni Gary Neville. Tak ada yang meragukan ketajaman dari Haaland untuk bisa menjebol gawang lawan, tetapi gaya mainnya sedikit berbeda dengan Manchester City. Manchester United bakal tebak 3 pemain di bursa transfer Januari. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih akan aktif di bursa transfer musim dingin ini. Namun Setan Merah dilaporkan lebih fokus untuk menjual pemain ketimbang mendatangkan pemain yang baru. Laporan itu mengklaim ada 3 pemain yang bakal dilepas oleh Erik ten Hag di musim dingin ini. Mereka adalah Tom Heaton, Alex Tuanzebe, dan juga Phil Jones. Ketika pemain ini dianggap hanya bisa menjadi penghangat bangku cadangan skuad Setan Merah. Alessandro Garnacho minta gaji 931 juta per pekan. Negosiasi kontrak baru antara Alessandro Garnacho dengan Manchester United masih belum menemui titik temu. Garnacho ingin bertahan di United, akan tetapi tawaran gaji yang disodorkan belum dipenuhi oleh kubu Setan Merah. Garnacho menuntut gaji yang lebih banyak. Kubu pemain asal Argentina ini ingin mendapatkan gaji sebesar 50.000 pounds per pekannya atau sekitar 931 juta rupiah. Namun kubu United memberikan tawaran di bawahnya. Saat ini United hanya memberi tawaran di angka nominal 20.000 pounds atau sekitar 372 juta per pekan. RB Leipzig pastikan Christopher Nkunku gabung dengan Chelsea di musim panas. Direktur olahraga RB Leipzig yakni Max Alber memastikan bahwa penyerang andalannya yakni Christopher Nkunku gabung dengan Chelsea pada musim panas mendatang. Ucapannya tersebut seperti mengindikasikan bahwa RB Leipzig sudah ikhlas untuk bisa melepas Nkunku. Dikabarkan Chelsea harus menggelontorkan dana sebesar 60 juta euro untuk bisa mendapatkan striker asal Prancis tersebut. Barcelona siap berikan kontrak baru kepada 3 pemain. FC Barcelona siap mengambil langkah untuk mengamankan para pemain kunci musim depan yakni Pablo Gavi, Ronald Araujo, dan juga Alessandro Balde.
Gavi dan Araujo sudah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Barcelona sejak musim panas kemarin. Sayangnya masalah finansial menyebabkan Blaugrana belum bisa mendaftarkan kontrak baru dari Araujo dan Gavi tersebut. Musim ini Barcelona dipastikan akan segera mendaftarkan kontrak baru keduanya dan mereka juga siap memperpanjang kontrak dari Balde. Antonio Conte tagih gol dari Son Heung-min. Manajer Tottenham Hotspur yakni Antonio Conte mendesak Son Heung-min segera bisa mencetakkan gol lagi. Son Heung-min sedang mengalami krisis usai minim kerannya gol macet. Bintang sepak bola asal Korea Selatan itu baru membukukan 6 gol dan juga 2 assist dalam total 24 penampilannya di semua kompetisi di musim ini. Performa Son jeblok dibandingkan dengan musim yang lalu ketika dia sukses mengemaskan 24 gol dan juga 10 assist. Leeds United bidik bintang timnas Maroko. Leeds United dilaporkan tertarik untuk mendatangkan bintang muda timnas Maroko yakni Azzedine Ounahi yang saat ini bermain bersama Angers. Sang pemain diketahui masuk dalam daftar pantau tim asal Yorkshire tersebut. Andai nantinya datang ke Leeds United, Ounahi bisa memberikan kedalaman skuad, khususnya di lini tengah sekaligus membawa tim keluar dari zona degradasi. Martin Odegaard disia-siakan Real Madrid moncer bersama Arsenal. Martin Odegaard menghabiskan waktu remajanya bersama Real Madrid. Disia-siakan Los Blancos, gelandang asal Norwegia itu kemudian bersinar bersama Arsenal. Odegaard cuma bisa membukukan 11 pertandingan tanpa gol selama membela panji Real Madrid pada tahun 2015 hingga tahun 2021. Sedangkan sejak bergabung dengan Arsenal, dia sudah mencetakkan 17 gol dan juga 12 assist dari total 84 pertandingan bersama The Gunners. Liverpool bungkam Wolverhampton. Liverpool sukses mengalahkan Wolverhampton dengan skor tipis 1-0 dalam partai replay putaran ketiga Piala FA. Gol kemenangan Liverpool di markas Wolverhampton dicetakkan oleh Harvey Elliott di babak yang pertama. The Reds pun berhak lolos ke putaran yang keempat. Di putaran keempat nanti Liverpool sudah ditunggu oleh Brighton yang pada akhir pekan kemarin baru saja mengalahkan mereka 3 gol tanpa balas. Cedera Denis Zakaria absen bela Chelsea agak lama. Ada kabar kurang baik datang bagi Chelsea. Denis Zakaria dilaporkan bakal absen agak lama untuk memulihkan cederanya. Kepada Sportmall, Graham Potter mengonfirmasi kondisi terbaru dari sang gelandang. Ia menyebut cedera Zakaria tidaklah terlalu parah, namun ia butuh waktu agak lama untuk memulihkan cederanya tersebut. AS Roma punya duet baru di Italia. AS Roma mulai menunjukkan perkembangan signifikan beberapa pekan terakhir, khususnya sejak duet maut antara Paulo Dybala dengan Tammy Abraham semakin nyetel. Keduanya kini menjadi andalan Jose Mourinho di lini serang. Yang menarik dari duo Paulo Dybala dan juga Tammy Abraham, keduanya sempat tampak tidak klop. Namun seiring menit bermain bersama dan chemistry kini mulai didapatkan keduanya. Roberto Firmino sepakati kontrak baru 2 tahun dari Liverpool. Laporan dari jurnalis Florian Petersburg mengatakan bahwa Firmino ingin terus berada di level tertinggi di sepak bola Eropa. Firmino ditawari kontrak selama 2 tahun. Dengan begitu kontraknya yang akan habis di tahun 2023 nanti kini akan diperpanjang hingga tahun 2025. Walaupun singkat, Firmino ternyata tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tak ada kendala sejauh ini bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Juventus seriusi bajak bintang asal AS Roma. Dilansir dari Tuttosport, mereka mengklaim bahwa Massimiliano Allegri dilaporkan tertarik untuk memboyong Chris Smalling ke Turin. Ini disebabkan Allegri kurang puas dengan performa para bek tengah milik Juventus. Apalagi stok bek tengah tergolong cukup tipis pada saat ini. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus punya peluang untuk membajak Smalling dari AS Roma. Ini disebabkan kontrak Smalling di Roma akan berakhir di musim panas nanti. Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda kedua belah pihak menyepakati kontrak yang baru.
Newcastle United pertimbangkan angkut 3 pemain Chelsea. Situasi di skuad Chelsea yang semakin sesak dengan banyaknya pemain baru kemungkinan akan dimanfaatkan oleh Newcastle United. Ada 3 pemain Chelsea yang kini sedang dipantau oleh The Magpies. Pemain yang paling diprioritaskan oleh Newcastle United adalah Conor Gallagher. Sedangkan 2 pemain lainnya yang masuk dalam daftar belanja adalah Hakim Ziyech dan juga Ruben Loftus-Cheek. Resmi Pablo Sarabia jadi rekrutan terbaru Wolverhampton. Pablo Sarabia resmi menjadi rekrutan terbaru dari Wolverhampton Wanderers setelah resmi didatangkan dari PSG pada bursa transfer Januari ini. Dan Pablo Sarabia akan diikat kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Menurut laporan dari media massa Inggris, Wolverhampton mengeluarkan dana mencapai 5 juta euro atau sekitar 81 miliar rupiah untuk bisa mendapatkan jasa Sarabia. Fabrizio Romano bocorkan striker idaman Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi mengenai siapa striker yang akan direkrut oleh Manchester United di musim panas nanti. Romano menyebut bahwa Setan Merah akan fokus untuk mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli. Menurut Romano, Manchester United sudah lama sekali mengincar jasa Osimhen. Setan Merah sudah mengikuti perkembangan sang striker semenjak ia membela Lille. Dan Setan Merah tahu striker timnas Nigeria itu punya bakat yang besar. Sempat gagal, Manchester United kini kejar kembali Jurrien Timber. Manchester United dilaporkan masih belum menyerah untuk datangkan Jurrien Timber. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba menjajal kembali untuk bisa mendatangkan sang bek. Di musim panas nanti, United berpotensi kehilangan sejumlah bek tengah mereka. Ada asal tuan CB, Wilson dan juga Harry Maguire dilaporkan bakal pergi dari Old Trafford. Itulah mengapa ia butuh tambahan bek tengah yang baru di timnya. Dan sang manajer menilai sang mantan anak asuhannya di Ajax tersebut akan cocok dengan kebutuhan timnya. Musim panas nanti Arsenal PD bisa angkut Declan Rice. Belakangan ini muncul kabar bahwa ada klub lain yang juga mengincar Declan Rice. Klub tersebut masih berasal dari Inggris, yakni Arsenal. Dilansir dari The Athletic, sekarang Arsenal diklaim merasa pede untuk bisa memboyong Declan Rice. Laporan itu menyebut bahwa Arsenal menjadikan Declan Rice sebagai target transfer utamanya pada musim panas nanti. Tetapi laporan itu juga mengklaim bahwa ada kendala yang harus dilalui oleh Arsenal. PSG mungkin hanya bersedia menurunkan harga jual sedikit saja. Jika sebelumnya dibanderol sebanyak 100 juta pounds, kini Declan Rice diberi label sebanyak 80 juta pounds saja. Bayern Munchen cari celah untuk bisa datangkan Jan Sommer. Kebutuhan Bayern Munchen untuk mendatangkan seorang kiper di bursa transfer musim dingin kini terus berlanjut. Raksasa Liga Jerman itu kini tengah mencari kemungkinan untuk bisa mendatangkan Jan Sommer. Jan Sommer dianggap sebagai pelapis atau pengganti Manuel Neuer yang cocok. Sebelumnya Neuer dipastikan akan absen hingga akhir musim karena patah kaki. CEO Bayern Munchen yakni Oliver Kahn mengakui adanya ketertarikan dari Bayern Munchen terhadap Jan Sommer. Saat ini kedua klub masih berbicara untuk mewujudkan transfernya tersebut.